wabarakatuh. Kita berbuat kembali bersama Al-Quran pada surat ke-24, surat An-Nur. Kemarin pagi sampai ayat 20. Kita baca kembali mulai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'muruna wal muhsanat. Innal ladzina ya'muruna wal muhsanat. Muhsanatil ghafilatil mu'minatil wailun fid dunya wal akhirah. Walahum adabun azim. Walahum adabun azim. Yawma tazhadu alaihim alsinatuhum. Yawma tazhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bima kanu ya'malun. Yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Al-khabithatu lil-khabithin. Al-khabithatu lil-khabithin. Wal-khabithuna lil-khabithat. Wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya, kemarin pagi ayat 22 itu ketika berita bohong yang diproduk, yang dibuat oleh orang-orang munafik sudah terbongkar.
kemudian Abu Bakar, dan orang-orang yang bilanya pada keluarga Nabi itu luar biasa, sampai mereka mengatakan tidak akan memberikan pemberian kepada keluarga dekat, orang-orang miskin, orang-orang yang hijrah ke jalan Allah, selama mereka itu terlibat dalam berita bohong. Apa itu yang membuat, apa yang mempercayai, apa yang menyebarkan, apa yang juga tahu ketemu tidak mau meluruskan, itu Abu Bakar pokoknya tidak ingin memberikan hak-haknya. Tapi ternyata oleh Allah tidak boleh. Jadi Allah itu perintahkan, wala yakfu, ampunilah mereka, maafkanlah mereka, wala yasfatu, dan berlapang dada. Jadi hebatnya ini Allah mendidik Nabi dan para sahabat, sekalipun keluarga Nabi, keluarga Abu Bakar Siddiq, di mana Aisyah itu putri Abu Bakar yang dinikahkan Rasulullah, itu dibuat berita bohong, katanya berbuat serong dengan Sofwan, beredar sekian lama. Nah, kemudian Allah menurunkan wahyu menjelaskan bahwa semuanya itu adalah bohong, dan yang dibungkus-bungkuskan dari orang munafik, dan itu dari kalangan dalam sendiri, dari kalanganmu sendiri. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kena seperti peristiwa terjadinya pembuatan, penyebaran berita bohong. Nah, karena Allah memerintahkan supaya memaafkan mereka dan supaya berlapang dada pada mereka, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengikuti sepenuhnya apa yang dituntutkan oleh Allah. Ya mungkin di dalam hatinya, kok Allah itu kok didiknya kok lapang sekali, Allah itu kok didiknya itu sudah diperlakukan begitu kok masih disuruh memaafkan dan supaya berlapang dada. Dan Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh sahabat mengikuti sepenuhnya dari apa yang dituntunkan Allah. Tapi kemudian dijelaskan dengan innalladzina yarmunal musonat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, ya, waladzulifat, mereka juga tidak terlintas sama sekali berbuat serong, ya. Mereka juga mukminat, mereka iman sepenuhnya. Nah, orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, bahkan mereka berpikir selintas pun sama sekali tidak untuk berbuat serong, tapi dihembuskan berita bohong, ifkun. Nah, orang yang semacam itu lu'inu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Jadi walaupun Abu Bakar dan sahabat yang lain itu suruh memaafkan dan melapang dada, tapi Allah menegaskan mereka dipastikan hidupnya dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang besar. Jadi di dunia di akhirat dilaknat, kemudian di akhiratnya azab yang besar, berat sekali. Ini karena memang
kegoncangan merusaknya itu jauh lebih dahsyat daripada orang musyrik dan orang kafir. Karena orang munafik itu dari dalam sendiri yang mengetahui semuanya, maka tingkat kerusakannya itu bisa dahsyat. Makanya siksaannya juga Allah melaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka adab yang besar. Ditegaskan lagi, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Pada hari di akhirat besok pertanggungjawabannya itu lidah dan tangan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Jadi jangan dikira kalau membuat info berita bohong itu belum terbongkar, itu jangan dikira selamat. Allah tegaskan, ya, itu nanti yang namanya lisan, lidah, ya, alsinatuhum, lidah mereka, wa aydihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, ya, dimana yang malu terhadap apa yang mereka dulu berbuat. Jadi tidak akan pernah bisa lolos dari laknat Allah, dari siksa Allah. Mungkin kalau belum terbongkar atau belum terbuka rahasianya, itu hanya Allah kasih tinggal saja. Tapi kalau orang Jawa itu mengatakan becik ke titik Allah ketawa. Jadi mungkin ya bertahap itu akan terungkapnya. Itu baru di dunia, di akhirnya jelas. Ya, lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, semuanya akan menjadi saksi. Ya, tashhadu alaihim, menjadi saksi. Terus yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut yang semestinya. Jadi siapa yang iman, yang jernih, mengesahkan Allah, mengkafirkan Allah, ya balasannya surga. Jadi yang keimanannya dikotori dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan, ya, itu di dunia dari roti mana, dan bagi mereka adabnya seperti itu. Banyak lamuna kan Allah wal haqqul mubin, dan tahulah bahwa Allah yang maha benar, yang menjelaskan ya, segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau pembahasan besok di akhirat, jangan digambarkan seperti orang di dunia ini yang orang berbuat jahat itu masih kelewatan. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa kelewatan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan yang mereka kerjakan. Ini ayat 26 yang menyatakan bahwa Aisyah sama Sofwan itu sama sekali tidak berbuat syirik. Dia memastikan, membersihkan, menjernihkan, mensucikan adanya berita-berita bohong ini. Walaupun fatulil khobitin, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Yang keji itu yang apa? Yang penuh dengan penyakit hati, antara lain kemunafikan, antara kemusyrikan. Galkobi itu nalil kobihat, laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji.
Wa thayyibatu lit-thayyibin. Ya. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Rasulullah itu laki-laki yang terbaik yang dipilih oleh Allah. Maka dipastikan Aisyah Zainab itu juga wanita-wanita yang terbaik. Ini perkataan Allah. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lit-thayyibat. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Jadi Aisyah itu yang terpilih oleh Allah. Itu dengan orang yang terbaik, dengan Nabi. Nabi orang yang terpilih oleh Allah. Maka dijodohkan dengan Aisyah. Ini menegaskan dengan kata lain, tidak mungkin kalau Aisyah itu berbuat zero. Itu hanya berita bohong yang ditembus-tembuskan oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ya, mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Jadi mubarra'una mimma yaqulun. Yang dituduh Aisyah berbuat zina dengan sopan, kedua-duanya bersih, sama sekali tidak berbuat zina. Lalu maghfiratu wa rizqun karim. Nah, bagi mereka ampunan dan rezeki dari Allah, rezeki yang mulia berupa surga. Nah, coba itu sampai Aisyah itu jatuh sakit sekian lama. Maka bingung juga. Kalau mau nyanggah berita sudah menyebar kemana-mana, kok nggak ada yang percaya. Tapi kalau mengatakan iya, sama sekali tidak berbuat, kan tidak mungkin umum-umum suruh berbohong. Ada yang paling baik itu ya diem, memohon ampun pada Allah, kemudian Allah menurunkan wahyu yang menjelaskan terjadinya ifkul, berita bohong. Nah, jadi ini sudah selesai pembahasan berita bohong dari ayat 1 sampai ayat 20. Jadi walaupun peristiwanya terjadi pada masa Nabi, tapi ini masih bisa terjadi sepanjang masa, bisa terjadi pada siapapun. Makanya perlu hati-hati. Jangan sampai hidup di dunia hanya sangat sebentar. Seperti yang lalu sudah kita pahami di surat Mu'minun 112, 113, 114. Allah bertanya, sebetulnya kamu hidup di dunia itu berapa lama? Orang-orang jawab, ya kira-kira sehari atau setengah hari. Allah menuliskan, tidak ada. Kamu tinggal di dunia itu hanya sangat sebentar. Tapi yang sebentar ini menentukan besok di akhirat yang selama-lamanya. Poli tidak ada. Dulu di juz 30 di surat An-Nazi'ah, surat ke-79, ayat yang paling akhir, ayat 46, yang menyebutkan bahwa orang-orang ini nanti setelah melihat siksa di akhir, mereka baru sadar bahwa mereka tidak hidup di dunia kecuali selintas waktu pagi, waktu siang, atau waktu sore. Selintas waktu siang atau sore.
Itu baru sadar ketika sudah diperlihatkan azab di akhirat. Tapi itu kesadaran sudah tidak ada gunanya apa. Bagi kita yang memahami Al-Quran, mestinya saat sekarang ini betul-betul menyadar. Saya itu kadang-kadang merasa begini, apa ya ayat itu dikumpulkan kemudian kita pahami lagi gitu, dia lebih mendalam gitu. Ya, kadang-kadang merasa begitu. Ya. Mungkin bisa disampaikan ke minggu malam gitu. Cuma ini akhir tahun, akhir semester, itu pasalnya gak karuan banyaknya. Untuk akhirnya sangat sulit ngatur waktu. Karena kemampuan manusia ternyata sangat terbatas. Jadi kita lanjutkan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum. La'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha abada. Fa in lam tajidu fiha abada. Fala tadkhuluha. Fala tadkhuluha. Hatta yu'dzana lakum. Hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakumul fakumurji'u farji'u. Wa in qila lakumurji'u farji'u. Wa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa alaikum junnah. Laisa alaikum junnah. An tadkhulu buyutan. An tadkhulu buyutan. Ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang tiga ayat ini mengatur bagaimana pedoman atau petunjuk memasuki rumah orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu
orang-orang yang beriman, latar dulu buyuta, janganlah kamu memasuki rumah buyutiku, ya, memasuki rumah sebelum meminta izin. Kata tastakminu, sehingga diizinkan oleh siapa? Oleh penghuninya. Wa tusallimu ala ahliha, kemudian berilah salam kepada penghuninya. Jadi datang di depan itu, ketuk pintu, mengucap salam, tapi berusaha tidak menghadap langsung ke pintu, ya, sedikit agak miring atau belakang, biar tidak nanti begitu pintu dibuka itu nggak kelihatan apa yang di rumah. Itu adanya begitu, jangan soalnya langsung buka pintu langsung ke dalam. Nah itu kalau rumah sendiri ini. Jadi walaupun misalnya saya sudah merasa salah akrab dengan Pak Paudi, tapi kalau saya ke rumah beliau ya saya ketuk pintu dulu di depan. Assalamualaikum. Salam sama dia, buat orang itu di sebelah timur itu. Sampai nanti Pak Paudi juga kan itu. Waalaikumsalam, baru mau pergi dalam apa di luar. Ya kemudiannya kalau di luar pohon-pohon buahnya kelihatan, tapi susunannya di dalam masalahnya. Ya semua ada plus minusnya juga. Nah jadi adabnya begitu. Jadi ketuk itu minta izin, ngucap salam, sampai dijawab salamnya, kemudian dibukakan pintu. Zalikum khairul lakum la'allakum tattaqun. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Maksudnya supaya ini diperdomani gitu, selalu ingat. Itu maksudnya begitu. Terus fa'ilam tajidu fiha akada, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, sudah mengucap salam 3 kali tapi nggak ada respon, nggak ada jawaban, nah bisa jadi tidak ada di rumah atau sedang respon. Jadi biasanya di rumah berarti kalau laptop itu yang tidak itu selalu online, dengar suara dari rumah tapi ketuk-ketuk kok nggak dibuka-buka gitu. Dan kalau saya buka pintunya nanti ganggu saya, apa tuh isi online. Tapi kalau nggak dibuka, yang di luar dengar ini ada orangnya kok nggak mau buka pintu gitu. Nah itu kalau nggak paham ya bisa kan gitu. Bisa dia seolah nggak mau buka pintu, padahal karena sedang acara. Nah, maka di sini kalau kamu sudah ngetok pintu mengucap salam 3 kali, tapi nggak ada orang yang jawab, nggak ada yang merespon, kalau takuluha, maka janganlah kamu masuk. Ya kata yuk dalam itu sampai kamu mendapat izin. Tapi kalau misalnya itu rumahnya nggak dikunci, kemudian terus bid'ah, mau ngambil sesuatu yang sangat penting kalau tempatnya, tapi udah yang punya silakan diambil di sebelah pintu. Sudah ada izin melalui bid'ah atau izin melalui telepon atau dikasih foto, kasihkan itu posisinya di sini, silakan diambil. Ya kalau itu berarti sudah diizinkan. Cuma yang diizinkan orangnya nggak ada di rumah. Mungkin yang punya rumah sedang di Australia atau sedang di Singapura.
Bahkan Singapura itu lebih dekat daripada ke kota Mubatu di Sulawesi Utara. Dan kota Mubatu masih dari Jogja ke Bandar Progo, terus ke Jakarta, terus sekitar jam ke Manado, masih jarak-jarak sekitar 7 jam. Itu 3 kali lebih lama dari ke Singapura ya. Mobil tadi luar negeri padahal cuma jekekek di situ. Dekat sekali. Apalagi dari Aceh ke Papua itu bisa naik pesawat 7 jam longsor. Itu jauhnya seperti dari Aceh sampai ke tempat gaji, tempat umroh, sama-sama 7 jam. Jadi panjangnya Indonesia itu sepanjang dari Aceh sampai ke Saudi. Coba, ini nikmat kurang apa lagi? Kalau melihatkan, cuma masalahnya itu kesejahteraan, keadaan kemakmuran itu seringkali masih belum untuk rakyat. Itu perlunya kita perlu berusaha. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa ingkila kumurji'u faraji'u. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, mungkin yang punya rumah sedang repot, sedang belum sempat menemui, maka tidaklah kembali. Gak usah maksa-maksa. Suruh kembali, ini hanya sebentar kok. Ya kan, walaupun sebentar ganggu gitu kan. Jadi tuntunan dari Allah yang dicontohkan Nabi para sahabat itu kalau diperintahkan atau nggak diizinkan masuk atau suruh kembali, ya kembali dulu atau kencang. Nanti kira-kira 3 jam lagi balik ke sini ya. Ini tanggung, udah selesai dulu. Bisa jadi seperti itu kan? Atau ini masih perjalanan dari Kuala Lumpur mau balik ke Jogja, nanti 4 jam lagi udah sampai rumah. Bisa jadi kan? Nah, tunggu 4 jam lagi. Enaknya. Jadi harus mengikuti pengaturan dari yang punya rumah. Wa azkaraku, itu lebih bersih bagimu, ya lebih bersih, lebih baik. Wallahu bima ta'maluna di, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan salah kok. Nah, persaudaraannya itu serba lillah, semua dalam rangka untuk lillah. Insya Allah semuanya itu bisa diatur. Tidak akan mudah terjadi salah paham, apalagi paham yang salah lebih repot lagi ya. Maka pentingnya komunikasi secara jernih. Laisa alaikum junah, tidak ada dosa atas kamu apa akan takutu buyutan, kamu memasuki suatu rumah. Goyo masku nanti tiga maka laku. Yang rumah itu tidak didiami, tidak ditempati. Mungkin bisa jadi itu rumah sudah disepakati menjadi milik bersama atau sudah diberitakan lebih dulu. Nanti siapa saja yang mau menggunakan ini begini, ini ada aturannya begini gitu kan. Sudah ada pengaturannya. Jadi bisa jadi ini tempat yang tidak dikuasai oleh orang tertentu, tetapi menjadi milik kebersamaan. Nah, itu semakin istilah semakin banyak tempat-tempat yang digunakan bersama. Nah, kalau begitu itu bisa ya ceritanya itu kalau ada keperluan, tapi Allah ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya walaupun di situ nggak ada orang, tapi kalau sudah disepakati mereka bersama, tapi tetap harus bertanggung jawab. Tidak boleh merusak, tidak boleh destruktif. Harus betul-betul penggunaannya sesuai dengan aturan.
sehingga nanti kalau yang lain menggunakan itu sudah siap. Sekarang banyak juga itu, ada masjid, ada orang kaya mewakaf 1000 meter, kemudian dipakai untuk sekali dibangun tempat yang menyenangkan, ada bikin rumah, ada tempat bikin kopi, makan di situ gratis. Sediakan kamar kecil yang standarnya bersih lah, standar. Ini Baitullah gitu. Ya. Itu sudah dikatakan ini sepenuhnya Baitullah. Ini untuk melayani Ibnu Sabil tanpa Allah, enggak dipungut biaya sama. Nah, maka ketika menggunakan itu, kalau sudah selesai, ya bisa dibersihkan kembali, diatur kembali. Atau memang kalau tidak mampu, walaupun disitu gratis, bisa kan siapa yang tenaga situ suruh bersihkan dikasih berapa gitu kan. Tapi supaya itu rapi kembali, supaya nanti tamu Allah yang lain datang itu sudah siap. Saya itu dulu pernah mempelajari agama Undang ketika kita masa kuliah pada beberapa tokoh itu ada konsentrasi sejarah peradaban umat Islam. Ternyata ketika zaman kejayaan Islam, orang Islam itu berlomba-lomba membangun seperti hotel di daerah perbatasan kota. Jadi misalnya kota itu misalnya Jogja dari arah timur, kita di Prambanan kan. Nah, setelah Prambanan sini, ya itu dibangun tempat-tempat sehingga yang mau masuk ke kota Jogja itu bisa istirahat dulu di situ. Disediakan seperti itu kan. Itu dikasih gratis 3 hari. Jadi dulu itu orang Islam sampai demikian rupa itu berjalan beratus-ratus tahun. Betapa mulianya. Jadi orang Islam dulu bagaimana itu mulia gitu, nggak kan kelaparan. Ya, cuma berbudak kembali yang seperti itu ya. Nah sekarang buru-buru bepergian di rumah kadang-kadang kelaparan. Yang itu tadi kan sudah lama tinggalkan Al-Quran. Jadi yang setelah saya memahami gitu-gitu melacak sumber itu, wah ini memang kuncinya itu pada Quran. Selama orang yang selalu menghafal Quran nanti bisa kita terwujud suatu ketika. Tapi kalau orang yang sudah tidak mau menghafal Quran, juga karena ada kerja. Makanya Bapak Ibu saudara termasuk yang mudah di perintis pemula untuk memulai kembali memahami. Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini sampai ayat 29 dulu. Ini suaranya belum pulih. Sudah menjadi apa itu? Suaranya timbul menjelang timbul jelas. Berdoa supaya pas ngaji itu timbul. Mohon maaf kalau kurang nyaman kepada kita terkait dengan situasi kondisi, semoga bisa segera terus bisa melanjutkan, bisa bikin evakuasi. Kita akhiri bersama dengan kata kata dan kita menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.